dilaksanakan. Di akhir pemaparan materi akan diadakan sesi tanya jawab, dan jika ada yang ingin bertanya, harap menggunakan fitur raise hand dan menyalakan mic-nya saat moderator mempersilahkan. Audiens diharapkan mengisi link presensi yang akan dikirimkan di kolom chat, dan absensi cukup dilakukan sebanyak 1 kali. Terima kasih. Bagi para audiens sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Jamaluddin SKM SST FTMM, yang terhormat Bapak Iman Santoso SKM SFT FTR MPIS, yang terhormat Bapak Aditya Deni Pratama SST FT MPIS, yang terhormat Bapak Heru Purwanto FTR, yang terhormat Bapak Fajar Wijanarko FTR selaku pembimbing praktik, dan yang terhormat Bapak Ibu dosen fisioterapi Universitas Indonesia. Dan juga terima kasih kami sampaikan atas kehadiran Bapak, Ibu. Dan juga terima kasih kami sampaikan atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri sharing. Maaf, suaranya kok dot-dotan ya? Oke, baik. Saya ulangi ya. Dan juga terima kasih kami sampaikan atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri sharing session pada hari ini. Tema yang akan kami sampaikan adalah saraf terjepit saat WFH. Pada kesempatan pagi hari ini, saya dan Safira dan rekan saya Andini Puspita Dewi akan memandu sharing session pada hari ini. Kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara akan dimulai dengan pembukaan dan pembacaan rules of MC, lalu dilanjut dengan pengisian absensi, kemudian akan dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai nyeri pinggang, lalu akan ada penyampaian materi mengenai nyeri tangan. Selanjutnya akan dilanjut dengan sesi tanya jawab selama 10 menit dan akan berlanjut dengan sesi games. Kemudian akan tutup dengan dokumentasi oleh panitia dan juga closing pada MC. Nah, sebelum memulai sharing session pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya kami ingatkan kepada para audiens untuk mengisi link presensi yang sudah dikirimkan di kolom chat. Absensi cukup dilakukan sebanyak 1 kali. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke inti acara. Kepada Al-Abrar selaku moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih rekan-rekan MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian pada acara sharing session yang diadakan pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 2 topik utama, yaitu nyeri pinggang dan nyeri pada tangan. Nah, kedua hal ini sangat menarik karena di masa pandemi seperti ini, banyak sekali orang-orang yang mengalami keluhan nyeri pinggang dan juga nyeri kaku pada tangan. Nah, selanjutnya izinkan saya, Al-Abrar Putra Pandita, untuk menjadi moderator dan memimpin kegiatan sharing session pada kesempatan pagi hari ini. Oke, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke topik utama, yaitu tentang WFH bisa menyebabkan saraf kejepit tak hanya di pinggang, tapi bisa di tangan juga. Karena banyak sekali orang-orang dengan keluhan ini di masa pandemi. Untuk itu, langsung aja kita masuk ke pembicara pertama yang akan disampaikan langsung oleh Kak Viola Ramadona.
tentang nyeri pinggang. Kepada Kak Viola, waktu dan jaringan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Al-Abrar selaku moderator. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada acara sharing session kita. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri lagi. Halo semuanya, selamat pagi. Nama saya Viola Ramadona. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang nyeri pada pinggang atau punggung bawah. Nah, teman-teman, kalau bicara tentang nyeri pinggang ini, penyebabnya bisa macam-macam. Bisa karena masalah pembuluh darah, bisa karena otot kita yang menegang, bisa karena masalah organ dalam, atau juga masalah pada saraf. Seperti yang akan kita bahas sekarang, yaitu tentang nyeri pinggang yang khususnya disebabkan oleh saraf kejepit. Oke, boleh next. Nah, pertama-tama kita bahas dulu soal struktur dari punggung kita. Jadi punggung kita ini memiliki tulang punggung sebagai penyokong tubuh. Nah, tulang punggung terdiri dari tulang-tulang yang bertumpukan di atas satu sama lain, yang total jumlahnya ada 33 ruas. Nah, tumpukan tulang ini membentuk semacam terowongan di tengahnya, yang kemudian akan dilewati oleh sumsum tulang belakang. Jadi, bagian yang warna kuning ini merupakan sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini merupakan bagian dari sistem saraf pusat bersama dengan otak. Fungsinya ini mirip seperti kabel listrik yang membawa pesan dari otak ke otot maupun sebaliknya. Jadi saat kita melakukan pergerakan, misalnya nih saat kita mau mengangkat gelas. Nah, informasi atau perintah untuk mengangkat gelas ini akan dikirim dari otak ke otot melalui sumsum tulang belakang, atau juga bisa sebaliknya sebagai feedback. Nah, dari sumsum tulang belakang ini, teman-teman bisa lihat di sini ada serabut-serabut akar saraf yang keluar. Nah, ini namanya adalah saraf spinal. Saraf spinal ini merupakan bagian dari sistem saraf tepi. Jadi, sistem saraf tepi ini akan membawa informasi dari sistem saraf pusat ke organ-organ tubuh, misalnya ke otot atau kulit. Nah, selanjutnya nih kita lihat di bagian depan dari tulang belakang. Jadi ini merupakan bagian depannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini merupakan badan dari tulang belakang. Nah, di antara badan-badan ini terdapat yang namanya diskus vertebralis yang warnanya biru ini. Nah, diskus ini terbentuk dari dua komponen, yaitu annulus fibrosus dan nukleus pulposus. Jadi untuk nukleus pulposus ini, yang bagian tengah ini merupakan bagian isi dari diskus yang sifatnya lunak seperti jeli. Sedangkan untuk annulus fibrosus merupakan bagian cincin yang mengelilingi dari si annulus di nukleus pulposus yang sifatnya kuat dan fleksibel. Nah, nantinya nukleus pulposus atau isi diskus ini dapat keluar dari si annulus fibrosus atau cincinnya sehingga menekan ke saraf spinal sehingga terjadi yang namanya saraf kejepit atau yang bisa kita sebut dengan HNP. Oke, boleh di next slide. Nah, jadi teman-teman, nyeri pinggang ini bisa terjadi karena saraf kejepit. Dan saraf kejepit itu penyebabnya ada macam-macam. Salah satunya penekanan dari nukleus pulposus atau HNP. Nah, berdasarkan penelitian, ada 84% orang di dunia mengalami gejala nyeri punggung bawah. Nah, nyeri punggung bawah ini belum tentu disebabkan oleh HNP, tapi 30-80% kasus HNP mengalami gejala nyeri punggung bawah. Oke, boleh di next. Nah, tadi kan kita udah tahu nih kalau HNP ini disebabkan oleh bergesernya cairan nukleus pulposus sehingga menekan ke saraf spinal. Nah, untuk setiap akar saraf spinal mempersarafi area kulit atau otot yang berbeda-beda. Nah, tapi kenapa ya HNP ini kebanyakan terjadi pada area punggung bawah? Teman-teman ada yang tahu nggak? Bisa ditulis di komen.
Oke, karena nggak ada yang tahu, jadi HNP ini kebanyakan terjadi pada ruas L4, E5, dan E5, E1 yang letaknya ada di punggung bawah. Nah, hal ini disebabkan karena ruas tersebut paling banyak bergerak saat kita membungkuk ke depan dan juga menerima beban paling berat. Nah, oke, boleh di next. Selanjutnya nih ada derajat keparahan dari HNP, ada 4. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini nukleus pulposusnya sudah menonjol ke satu arah, tapi anulus fibrosusnya masih dalam keadaan baik. Nah, untuk yang kedua, derajat kedua ini, nukleusnya juga udah lebih menonjol, tapi masih tetap berada di dalam lingkaran cincinnya. Nah, untuk yang ketiga, nukleusnya ini udah keluar menembus ke anulus fibrosusnya. Nah, yang keempat, selain udah nembus, si nukleusnya ini juga udah menembus ke bagian ligamen. Nah, biasanya kalau sudah menimbulkan rasa nyeri, HNP itu sudah terjadi pada derajat 3 atau 4. Nah, derajat keparahan ini bisa dilihat menggunakan alat MRI. Nah, jadi tergantung pada ruas saraf spina mana terjadinya HNP, maka gejala yang timbul akan terlihat pada area persarafan kulit seperti yang teman-teman lihat pada gambar di sebelah kanan. Jadi karena HNP ini paling sering terjadi di ruas L4 sampai E1, maka areanya ini berada dari punggung bawah ke paha terus ke betis. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada beberapa gejala yang dirasakan oleh orang-orang penderita HNP. Yang pertama yaitu nyeri menjalar. Jadi nyeri menjalarnya ini dari pinggang, bokong, ke paha, terus ke kaki, seperti yang udah teman-teman lihat pada area persarafan kulit tadi. Nah, selain nyeri menjalar, juga ada nyeri tajam. Nyeri tajamnya ini rasanya seperti tertusuk-tusuk. Dan nyeri tajam ini merupakan ciri khas nyeri pada saraf. Nah, selain itu nih, gejalanya ada mati rasa, terus ada kesemutan, terus juga ada kelemahan pada kaki. Yang tidak lain hal ini disebabkan oleh penekanan saraf itu sendiri. Oke, boleh di next. Nah, kenapa bisa terjadi HNP dan kenapa isi diskus bisa keluar? Penyebabnya itu yang pertama diantaranya akibat degenerasi. Jadi seiring pertambahan usia, kandungan air atau cairan pada diskus lama-kelamaan akan berkurang. Dan juga anulus fibrosus atau cincin dari diskus juga lama-kelamaan akan kehilangan elastisitasnya sehingga menjadi kering dan keras. Nah, hal ini bisa menyebabkan cincin mudah berubah bentuk dan bisa menekan ke saraf spinal kita. Nah, yang kedua ini akibat postur buruk. Nah, ini merupakan faktor yang menjadi penyebab HNP selama masa WFH sekarang. Jadi saat kita duduk lama, biasanya kan kita nggak bisa nih mempertahankan postur dengan baik. Biasanya tanpa sadar kita akan membungkuk ke depan. Nah, ini nih nggak boleh teman-teman. Jadi kita harus selalu menjaga postur kita. Nah, sebagai ilustrasi, coba teman-teman membungkukkan badan. Nah, saat membungkuk ini, tulang belakang bagian depan akan menyempit, sehingga cairan dari diskus akan bergerak ke arah belakang, di mana area belakang itu, tepatnya di belakang samping, di kanan dan kiri, terdapat keluaran akar saraf spinal. Nah, bila mana gerakan membungkuk ini dilakukan berulang-ulang, terus juga dalam waktu yang lama, maka cairan dari diskus dapat menonjol keluar dan menekan ke saraf spinal kita. Nah, selain itu juga bisa saat kita mengangkat beban berat dalam postur yang salah. Jadi tulang kita ini akan menerima beban berat, terutama saat kita mengangkat benda berat dalam posisi duduk dan berdiri. Terus yang ketiga penyebabnya ada akibat gerakan yang berulang. Contohnya nih kayak menarik, terus mendorong,
terus misalkan membungkukkan badan ke samping atau memutar badan juga. Nah, ini juga bisa menyebabkan penekanan yang berlebihan bagi diskus kita. Oke, boleh di next, Kak. Nah, tadi kita udah tahu nih proses terjadinya HNP. Coba kita ulang lagi ya. Pertama-tama, cincinnya jebol. Terus isi dari diskusnya menonjol keluar dan menekan ke saraf. Nah, sehingga menimbulkan nyeri dan gejala yang lainnya. Pertanyaannya, kok bisa ya cincin diskus kita itu bisa jebol? Hal ini karena diskus tidak kuat untuk menahan beban berlebih akibat kurang terbantu oleh otot-otot postural kita atau otot di sekitar tulang belakang. Nah, ketika otot melemah akibat kurang terlatih, tapi tulang belakang terus-menerus dipakai untuk menahan postur dan berat tubuh, hal ini akan menjadi beban bagi diskus kita. Nah, oke Kak, boleh di next. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, akibat dari otot postur yang melemah, hal ini bisa menyebabkan penekanan yang berlebihan pada diskus. Oleh karena itu, kita harus melatih otot-otot tersebut dong. Nah, di sini kami punya tips gerakan yang dapat mengurangi nyeri pinggang dan latihan-latihan apa aja yang bisa digunakan untuk menguatkan otot postur kita. Nah, prakteknya ini akan diperagakan oleh teman-teman saya. Oleh karena itu, cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Viola atas pemaparannya. Tadi menarik banget nih. Ada 3 hal yang tadi saya jadikan concern. Yang pertama itu adalah tentang gejala yang ditimbulkan dari nyeri pinggang. Seperti nyeri menjalar, nyeri tajam, mati rasa, kesemutan, dan kelemahan pada tungkai kaki. Nah, penyebabnya salah satunya itu adalah postur buruk yang di masa pandemi seperti ini memang sering sekali terjadi ketika kita lagi melakukan pekerjaan dari rumah misalnya, lalu kemudian berkuliah dari rumah, berada di depan laptop dalam waktu yang cukup lama, kemudian dengan mencari posisi terenak ketika duduk gitu kan, akhirnya menjadi bungkuk. Itu hal-hal yang sebetulnya harus dihindari. Nah, selanjutnya ada pemaparan materi dari Kak Leila dan juga Kak Clara tentang bagaimana caranya mengurangi nyeri pinggang melalui gerakan-gerakan yang akan langsung diperagakan oleh Kak Leila dan juga Kak Clara. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Leila dan Kak Clara, waktu dan jaringan dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Brar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir pada acara sharing season ini. Perkenalkan, nama saya Clara Veronisa. Saya di sini bersama rekan saya, yaitu Leila Cahyarini, akan membantu teman-teman untuk melakukan gerakan apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi nyeri pinggang selama masa WFH ini. Sudah siap Kak Leila untuk kita coba praktikan? Sudah siap Kak Clara. Oke, baik. Silakan Kak Leila. Oke, baik. Terima kasih Kak Clara. Perkenalkan kembali, nama saya Leila Cahyarini. Sekarang saya akan mempraktekkan beberapa latihan bersama Kak Clara ya. Nah, pertama di sini kita akan melakukan 3 gerakan, yaitu lying face down with extension, dan extension on lying. Nah, gerakan-gerakan ini berfungsi untuk merenggangkan dan menguatkan otot punggung, serta mengurangi rasa nyeri pada punggung bawah. Gerakan posisi pada awal gerakan-gerakan ini adalah tidur kelopok. Oke, baik. Saya akan meragakannya. Operator boleh pin device satu lagi? Oke, baik. Terima kasih. Pertama, kita akan melakukan gerakan yang lying face down. Yang lying face down ini hanya seperti tidur kelopok seperti biasa. Jadi tidur kelopok seperti ini.
Nah, tidur telungkup seperti ini dapat merelaksasikan otot-otot pada bagian punggung bawah. Nah, pada saat melakukan gerakan ini, kalian bisa melakukan latihan nafas juga, seperti tarik nafas dalam, kemudian buang nafas. Nah, gerakan ini dapat dilakukan 3-5 menit. Nah, kemudian gerakan selanjutnya adalah lying face down with extension. Sama seperti gerakan sebelumnya, dia mulainya melalui posisi tengkurap, kemudian angkat badan, lalu disanggah dengan tangan, lengan bagian bawah. Yaitu pada bagian siku, dia membuat sudut 90 derajat. Nah, gerakan ini ditahan pada posisi bagian atas itu selama 3-4 detik. Tahan, kemudian kembali ke posisi semula seperti tadi. Lalu naik kembali, tahan 3-4 detik. Nah, ini boleh diulangi selama 5 kali. Kemudian gerakan selanjutnya adalah extension of lying. Awalnya seperti posisi semula yang lying face down, dia di bawah dulu, kemudian angkat badan. Nah, kalau misal sebelumnya sikunya membuat sudut 90 derajat, nah kalau ini dia lurus, tangannya lurus seperti ini. Nah, yang ditahan adalah menggunakan tangan. Nah, pada saat di atas seperti ini, boleh ditahan 3-4 detik, kemudian turun kembali, kemudian naik lagi. Tahan 3-4 detik. Nah, ini dapat diulangi selama 5 kali. Oke, boleh next slide. Nah, selanjutnya ada latihan cat camel exercise. Kalau tadi mulainya dengan posisi telungkup, nah sekarang kita mulanya dengan posisi seperti merangkak. Nah, fungsi dari cat camel exercise ini adalah untuk menggerakkan bagian tulang belakang. Oke, kita mulai ya. Pada posisi awal kita seperti merangkak, kemudian turunkan kepala ke bawah, ke bagian bawah. Dengan menurunkan kepala ke bagian bawah, nanti punggung bagian sininya akan condong ke atas. Nah, ini yang disebut gerakan cat. Nah, pada saat seperti ini dapat ditahan 3-4 detik. Kemudian kembali ke posisi awal seperti merangkak tadi. Kemudian bawa kepala ke atas. Nah, dengan membawa kepala ke atas, bagian punggung belakang di sininya akan dia otomatis seperti ke bawah. Nah, ini namanya camel exercise. Sama seperti tadi, ditahan 3-4 detik. Kemudian kembali lagi seperti semula, diulangi lagi naik ke atas, terus kembali ke posisi semula, terus diangkat kepalanya. Nah, latihan ini dapat dilakukan 8-10 kali repetisi. Oke. Nah, gerakan-gerakan ini yang tadi saya contohkan dapat dilakukan pada pagi dan siang hari. Nah, apabila saat melakukan gerakan-gerakan yang tadi saya contohkan merasakan nyeri, sebaiknya dihentikan. Oke, untuk latihan selanjutnya akan dilakukan oleh Kak Clara. Kepada Kak Clara dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Lila. Baik, selanjutnya saya akan mempraktikkan 2 latihan terakhir yang dapat dilakukan oleh rekan-rekan semua dalam mengurangi nyeri pinggang. Nah, jadi setelah tadi kita melihat latihan yang dilakukan oleh Kak Lela itu cenderung pada posisi telungkup maupun posisi merangkak. Selain itu juga ada kita saranin latihan yaitu dalam posisi telentang. Namanya itu pelvic tilt dan spine bridging. Nah, jadi saya langsung praktikkan saja ya. Oke. Jadi yang saya akan praktikkan pertama itu adalah latihan pelvic tilt. Langsung dilanjut dengan spine bridging. Oke. Jadi di sini posisi kita telentang. Oke. Nah, selama kita melakukan latihan ini, pastikan lokasi tempat kita itu luas, kitanya dalam posisi nyaman. Terus juga perhatikan pernafasan kita kalau bisa udah stabil. Jadi kita posisinya nyaman untuk latihan ini. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan itu adalah menekuk kedua lutut
dengan jarak telapak tumit dengan bokong itu 5-10 cm. Nah, jadi sekitar segini. Lalu selanjutnya, jarak antar lutut itu setelapak tangan. Nah, bisa kita buat seperti ini. Nah, setelah itu, posisi kita yang datar seperti ini, kita bisa melakukan gerakan pelvic tilt yang pertama. Gerakan pelvic tilt ini kita bisa menggunakan, kita bisa mengaplikasikan tangan kita, yaitu tangan dominansi. Untuk saat ini saya akan menggunakan tangan kiri, karena biar bisa dilihat rekan-rekan semua. Lalu kita taruh tangan kita itu di bawah pinggang. Nih di sini, sekitar sini. Lalu lakukan gerakan mendorong tangan tersebut, seperti ini. Terlihat? Ini perut saya turun. Oke, selanjutnya kita bisa hitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, latihan ini itu bisa dilakukan 1 sampai 8 hitungan, dilakukan 3 kali hitungan. Jadi 1 sampai 8 diulang 3 kali. Terus kita juga bisa dilakukan dalam seminggu itu 3 kali. Nah, oke, selanjutnya saya akan mempraktikkan spine bridging. Sama posisinya, tekuknya di lutut, jaraknya juga jarak dari telapak tumit dengan bokong itu 5-10, sama posisi dari antar lutut itu 1 telapak. Lalu apa yang kita lakukan? Yaitu mengangkat bokong kita. Tapi perhatikan, kedua tangan kita ada berada di samping tubuh agar menstabilkan tubuh tidak jatuh. Karena beberapa orang dalam melakukan gerakan ini terkadang tidak kuat. Nah, kalau kita taruh seperti ini. Selanjutnya kita perlahan angkat bokong kita seperti ini. Bisa dilihat? Ini mulai naik. Oke. Selanjutnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya kita turunin. Nah, untuk latihan ini itu juga bisa dilakukan 8 kali hitungan dan 3 kali pengulangan. Bisa dilakukan seminggu itu 3 kali. Kenapa kami sarankan ini bisa dilakukan seminggu itu 3 kali? Karena pelvic tilt dan spine bridging ini merupakan latihan penguatan, yang dimana latihan penguatan itu bisa diolah atau bisa dikembangkan jika dilakukan seminggu itu 3 kali. Kenapa pelatihan penguatan dibutuhkan saat kita merasakan nyeri pinggang? Karena latihan penguatan ini sendiri itu untuk melatih penguatan otot perut dan otot paha. Jika otot-ototnya kuat, maka dari postur tubuh kita bisa stabil, terus juga kita bisa jadi posisi tubuh kita bisa normal dan kuat gitu. Next, Kak. Oke, baik. Selanjutnya setelah kita melakukan gerakan-gerakan yang tadi, kita juga perlu dong edukasi bahwa kita itu harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang benar dengan posisi yang benar dan tetap dalam posisi yang normal. Nah, nih, jadi ada gambar yang sebelah kiri, itu kita bisa melihat ada orang yang mengangkat barang. Ketika kita mengangkat barang, terkadang kita lupa bahwa kalau kita mengangkat barang secara langsung, nih, pada gambar yang sebelah kiri, yang paling atas, yang ada orang langsung ngambil, yang warna merah itu ya. Nah, jadi pas kita ngambil seperti itu beban yang kita bawa, beban kepala kita, itu semua bertumpuk pada pinggang belakang. Nah, kalau seperti itu, apa yang kita bawa, itu tumpuannya semua di pinggang belakang dan membuat kita semakin nyeri. Nah, coba kalau kita lihat yang di bawahnya. Ketika kita mengangkat barang, dalam posisi jongkok, mengangkat barang dalam posisi jongkok, maka beban yang dari kita bawa itu dipindahkan dulu ke area kaki, jadi tidak langsung mengenai pinggang. Nah, jadi kita bisa angkat, pastiin barang yang kita angkat ini benar, jadi pas kita bawa nggak jatuh kena kaki kita, malah kena masalah yang lain. Nah, selanjutnya saya juga memberikan edukasi kepada rekan-rekan semua bahwa ketika kita zaman WFH itu pasti banget, atau kita itu nggak lekat namanya dari laptop, gadget. Nah, kalau misalnya seperti itu, kadang kita lupa kalau misalnya postur tubuh kita itu nggak benar nih, kalau misalnya pas kita ngelihat layar komputer atau layar gadget tersebut. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Pertama, posisi kita itu kita bisa lihat ya di gambar yang sebelah kanan, itu ada orang yang duduk dengan sandaran kursi warna biru, itu adalah posisi yang baik. Kenapa? Karena dari kita lihat, itu matanya saat melihat layar komputer itu sejajar. Lalu bagaimana posisi dari punggungnya? Dia memakai sandaran yang empuk, lalu juga dia dengan seperti itu, dia vertebranya atau tulang belakangnya itu nyaman,
terus tetap dalam bentuknya. Lalu setelah itu ada tangan yang tidak menggantung atau tidak terlalu tertepuk dan akan menyebabkan penyakit yang lain gitu. Nah, jadi ini adalah bentuk tubuh yang baik ketika kita melakukan WFH. Next, Kak. Oke, jadi setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan seharian, terus lelah, nah jangan sampai pas kita istirahat juga kita merasakan nyeri pinggang. Nah, oleh karena itu saya memiliki edukasi berikutnya, yaitu ketika tidur dalam penggunaan bantal. Jadi, ketika kita menggunakan bantal dan kita merasakan nyeri pinggang, itu ada 3 posisi yang saya sarankan penggunaan bantalnya. Pertama, itu adalah ketika kita telentang, maka bantalnya bisa ditaruh di bawah lutut. Ini. Nah, terus kita tidur. Nah, kalau gitu, kalau kita misal mau tidurnya telentang. Kalau misalnya kita mau tidurnya dalam posisi miring, kita bisa taruh, letakkan bantal, itu ada di bawah lutut. Jadi antara lutut dengan lutut. Terus ini mungkin sering kita terapkan karena kita warga Indonesia sering menggunakan namanya guling. Oke, selanjutnya terkadang ada beberapa posisi yang disarankan ketika kita memiliki masa pernafasan, itu beberapa orang disarankan dalam posisi telungkup. Jadi ada juga posisi telungkup kan yang membutuhkan bantal. Jadi oleh karena itu kita bisa menggunakan bantal, lalu kita letakkan di ulu hati di sini. Kita letakkan, lalu kita bisa tertidur. Oke. Jadi posisi-posisi tidur tersebut membuat kita nyaman dan terhindar dari nyeri pinggang. Oke, selanjutnya. Lalu bagaimana dengan kasurnya? Mungkin Kak Lela bisa jelaskan? Ya, baik Kak Clara. Nah, setelah Clara tadi menjelaskan tentang penempatan bantal, nah pemilihan kasur juga berpengaruh loh. Nah, yang pertama, jika kasur terlalu keras, maka tulang belakang akan menjadi tidak sejajar. Seperti pada gambar di sini, nah kan tulang belakangnya tidak sejajar, seperti kepalanya naik, terus bagian punggungnya turun, kemudian rata lagi. Nah, kemudian kasur yang terlalu keras hanya akan menopang tubuh bagian yang paling berat dan membuat titik tekan pada bahu dan panggul. Kemudian yang kedua, jika kasur terlalu empuk, maka akan membuat tubuh melengkung. Nah, seperti pada gambar nih. Di sini kan dia melengkung pada yang kasur yang terlalu empuk. Nah, kemudian membuat kesejaran tulang belakang yang buruk karena tidak menyangga tulang belakang dan akan memperburuk rasa nyeri punggung. Nah, karena itu kita harus memilih kasur yang tepat, yaitu tidak terlalu empuk dan tidak terlalu keras. Karena baik untuk melakukan badan, mendistribusikan berat badan secara merata, menjaga tulang belakang sejajar dengan benar, distribusi tekanan optimal, dan sirkulasi darah juga baik. Oke, baik. Sekian penyampaian materi dari saya dan Clara tentang latihan untuk mengurangi nyeri pinggang. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak pemaparannya tadi dari Kak Clara dan juga Kak Leila. Menarik banget nih. Kita bisa menerapkan apa tadi yang sudah dipaparkan sama Kak Leila dengan juga Kak Clara untuk mengurangi rasa nyeri pinggang. Seperti pada ketika tidur, kemudian diganjal menggunakan bantal, supaya ada koreksi postur ketika tidur dan mengurangi nyeri pinggang. Pun juga tadi yang dianjurkan sama Kak Clara, tentang bagaimana caranya kita mengkoreksi postur kita ketika melakukan WFH, supaya tidak mengalami nyeri pinggang. Menarik banget tuh. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian di sini bisa menerapkan hal-hal yang tadi sudah dipaparkan oleh Kak Clara dan juga Kak Laila untuk mengurangi keluhan nyeri pinggang. Langsung kita masuk ke materi kedua tentang nyeri dan kesemutan di tangan selama WFH. Jangan anggap remeh, karena kalau misalnya kita menganggap remeh, takutnya akan menjadi sebuah permasalahan yang makin parah. Untuk itu, simak penjelasan berikut ini supaya kita tahu bagaimana cara mencegahnya nantinya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kepada Kak Almadisya, waktu dan jaringan dipersilahkan. Oke, makasih banyak nih Kak Abrar. Nah, sebelumnya kenalin, aku Alma, sama seperti Kak Ola, Kak Leila, dan juga Kak Clara, di sini aku juga mau sharing ilmu nih. Nah, tadi kan kita udah bahas ya tentang nyeri pinggang akibat WFH. Sekarang kita bakalan bahas tentang nyeri dan kesemutan di tangan selama WFH.
Seperti yang udah dijelasin juga sebelumnya, kalau WFH ini bisa nyebabin banyak banget masalah kesehatan. Salah satunya ya ini, nyeri dan kesemutan di tangan. Oke, boleh next. Nah, kesemutan itu apa sih? Ada yang pernah ngerasain atau malah sering kesemutan nih? Coba boleh dong komen di kolom chat. Wah, banyak nih yang pernah ya kesemutan. Jadi gini, pasti setiap orang itu pernah kan ngalamin kesemutan. Jadi kesemutan ini biasanya terjadi karena adanya tekanan di bagian tubuh tertentu dalam waktu yang lama. Sehingga karena terjadi dalam waktu yang lama, aliran darah ke saraf itu akan terhambat. Nah, banyak banget loh faktor yang nyebabin jari tangan itu kesemutan. Mulai dari pola hidup yang nggak sehat sampai dengan efek dari pengobatan tertentu. Tapi tahu nggak sih, ada beberapa penyakit yang nyebabin kesemutan dalam jangka yang panjang dan itu akan terus-terusan terjadi. Nah, penyakitnya itu yang pertama ada diabetes ya, atau kalau orang bilang itu penyakit gula. Kemudian ada juga nih gangguan ginjal atau penyakit keganasan misalnya tumor atau kanker. Kemudian bisa juga nih karena stroke. Lalu penyakit autoimun misalnya rheumatoid arthritis. Kemudian bisa juga karena konsumsi obat-obatan tertentu yang bikin kesemutan jangka panjang akibat dari efek samping obat-obatan tersebut. Dan yang terakhir yaitu penyakit yang menekan saraf. Nah, salah satunya ini yaitu penekanan pada saraf yang ada di pergelangan tangan. Yang namanya itu carpal tunnel syndrome yang akan kita bahas setelah ini. Oke, boleh next. Nah, pernah nggak sih kalian dengar apa itu carpal tunnel syndrome atau misalnya CTS? Coba dong boleh komen lagi di kolom chat. Oke, ada yang udah tahu, ada yang nggak pernah dengar. Oke, karena masih banyak juga nih yang belum tahu apa itu CTS. Jadi aku jelasin ya. CTS ini salah satu dari penyakit yang timbul akibat saraf kejepit loh. Misalnya, biasanya orang itu kalau dengar saraf kejepit pasti langsung mikir, oh pasti masalahnya di pinggang nih. Tapi ternyata saraf kejepit itu juga bisa loh terjadi di tangan. Nah, makanya sekarang kita harus hati-hati nih karena carpal tunnel syndrome atau CTS ini salah satu kasus yang paling sering terjadi. Jadi CTS ini terjadi karena penjepitan pada saraf yang namanya itu, ingetin ya, saraf medianus di terowongan karpal di pergelangan tangan. Jadi penjepitan di saraf ini itu bisa terjadi kenapa? Karena bagian-bagian yang melewati terowongan itu mengalami pembengkakan atau adanya gerakan berulang yang nyebabin cedera ringan, sehingga itu akan menjepit si saraf medianusnya. Oke, boleh next. Nah, pasti masih banyak nih yang bingung kan, terowongan karpal itu tepatnya di mana sih? Jadi, terowongan karpal itu ada di bagian tengah pergelangan tangan. Di sini itu ada tulang dan juga ligamen. Ini seperti yang ditunjuk di warna merah ini, lingkaran warna merah itu ada tulang dan ligamen yang membentuk seperti terowongan yang sempit. Nah, terowongan yang sempit itu bakal dilaluin sama beberapa tendon dan juga saraf medianus yang warnanya kuning. Nah, terus kenapa saraf dan tendon itu masuk ke terowongan yang sempit? Kan nanti jadi desek-desekan. Jadi, adanya saraf medianus yang lewat ke terowongan itu fungsinya untuk nyalurin sensasi ke ibu jari, telunjuk, jari tengah, dan juga setengah dari jari manis. Nah, selain saraf medianus, tadi juga udah aku mention ya, kalau ada tendon juga nih yang lewat di terowongan itu. Fungsinya buat apa sih tendon itu? Jadi, di dalam terowongan itu ada juga tendon-tendon yang berfungsi buat gerakin jari-jari tangan kita gitu. Oke, boleh next. Terus berapa banyak ya orang yang menderita CTS? Nah, di Indonesia sendiri penderita CTS itu berkisar antara 15%. Nah, kasus ini lebih sering terjadi pada wanita dengan kejadian puncaknya itu pada wanita usia 45 tahun. Jadi wanita itu punya resiko terkena CTS 3 kali lebih besar daripada pria. Untuk kasus umum CTS ini sering ditemukan di usia 45 sampai 54 tahun. Tetapi karena adanya kegiatan WFH dan juga adanya kegiatan belajar mengajar secara online, maka insidensi dari penderita CTS ini lebih sering ditemukan di usia-usia produktif untuk saat ini. Nah, selain itu ternyata insiden CTS ini juga 2 sampai 3 kali lebih tinggi terjadi pada wanita hamil dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil. Oke, boleh next. Boleh next. Ya, oke. Kemudian ada nggak sih faktor yang nyebabin CTS? Pasti ada ya, karena angka kejadiannya aja cukup banyak. Nah, faktor penyebab CTS ini atau carpal tunnel syndrome ini dibagi jadi 2, yaitu faktor intrinsik dan juga faktor ekstrinsik. Kalau faktor intrinsik itu faktor dari dalam, kalau faktor ekstrinsik itu faktor dari luar. Nah, kalau
faktor intrinsik ini yang pertama ada riwayat genetik atau misalnya ada riwayat keluarga yang pernah ngalamin CTS. Ini secara nggak langsung akan meningkatkan resiko terjadinya CTS. Lalu ada juga nih usia. Usia ini jadi salah satu faktor munculnya beberapa keluhan penyakit. Nih sesuai dengan teori wear and tear, jadi fungsi tubuh itu akan menurun akibat pemakaian yang berlebihan dan juga akumulasi dari beberapa kerusakan yang pernah terjadi. Faktor ini menjelaskan kenapa kejadian CTS ini banyak terjadi di usia 45 sampai 54 tahun. Nah, kemudian ada juga nih jenis kelamin. Biasanya pekerja kantoran perempuan itu yang melakukan WFH lebih banyak mengalami dan juga beresiko tinggi terkena CTS dibandingkan laki-laki. Karena bentuk dari pergelangan tangan perempuan itu sendiri yang lebih sempit daripada laki-laki. Oh, ada yang nanya nih, WFH itu singkatan dari apa? Jadi WFH itu singkatan dari work from home ya. Oke, boleh aku lanjut. Jadi yang keempat itu ada kegemukan atau obesitas. Jadi obesitas ini karena peningkatan berat badan ini sering terjadi pada pekerja WFH atau mahasiswa yang belajar secara online karena pola hidupnya yang tadinya aktif jadi terbatas nih karena pandemi. Nah, hal itu bisa nyebabin obesitas kan? Nah, obesitas ini bisa nyebabin penumpukan cairan, jadi terowongan yang tadinya udah sempit jadi semakin sempit nih, sehingga akan memperbesar peluang terjadinya CTS atau carpal tunnel syndrome pada penderita obesitas, apalagi jika sambil melakukan kegiatan WFH atau work from home. Nah, yang terakhir ini ada ibu hamil. Misalnya nih, ada pekerja kantoran yang melakukan WFH dalam kondisi hamil. Itu bisa beresiko tinggi terkena CTS. Jadi kebanyakan penyebabnya itu karena fluktuasi hormon yang menyebabkan penumpukan cairan sehingga itu terjadi tekanan di saraf medianusnya. Kemudian kita lanjut ke faktor ekstrinsiknya. Itu yang pertama ada trauma. Trauma itu ada dua, baik trauma langsung ataupun trauma yang nggak langsung. Kalau yang langsung itu misalnya kecelakaan. Misalnya nih, kecelakaan terus pergelangan tangannya kesleo atau misalnya pergelangan tangannya patah tulang atau misalnya pergelangan tangannya dislokasi. Nah, kalau misalnya trauma yang nggak langsung itu apa aja ya? Kalau yang nggak langsung itu biasanya akibat dari gerakan pergelangan tangan yang berulang. Misalnya nih, saat ngetik waktu ngerjain tugas atau misalnya karena terlalu banyak nulis. Nah, kemudian gerakan berulang ini juga bisa disebabkan karena faktor dari pekerjaan. Misalnya pekerja kantoran yang harus menggunakan tangannya untuk mengetik dalam waktu yang lama. Dan digunakan secara terus-menerus dalam posisi pergelangan tangan itu menekuk ke atas dan menekuk ke arah bawah. Nah, selain pekerja kantoran, mahasiswa juga bisa nih terkena CTS karena banyak ngerjain tugas di laptop, terus juga sering bikin catatan, apalagi kalau mau ujian kan. Nah, selain yang berhubungan dengan pekerjaan, hobi juga bisa jadi faktor dari penyebab CTS ini. Misalnya suka nulis, atau suka jahit, atau misalnya suka masak, kayak misalnya motong sayur, atau ngulek bumbu, kemudian suka olahraga, misalnya sepedahan jarak jauh, itu bisa nyebabin stres pada si sarafnya gitu. Lalu yang terakhir nih ada kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk di sini kaitannya itu dengan postur tubuh yang buruk. Jadi misalnya posisi badan kita nih bungkuk, terus kepalanya maju ke depan. Itu akan ningkatin resiko dari CTS. Kenapa? Karena saraf medianus ini asalnya itu dari percabangan kumpulan saraf yang melewati sekitar bahu dan juga ujung otot dada. Nah, coba nih bayangin ya. Kalau misalnya postur tubuh kita itu bungkuk, terus juga kepala kita maju ke depan, itu bisa bikin otot dada kita mendek. Kalau otot dada kita mendek, akan ada penekanan pada akar sarafnya. Nah, ketika ada penekanan pada akar saraf si saraf medianus ini, itu akan nimbulin gejala berupa CTS gitu. Oke, buat faktor-faktor yang nyebabin CTS cukup sampai sini ya. Buat penjelasan selanjutnya, aku kembaliin ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Alma atas penjelasannya. Wah, ini menarik banget sih dan sangat jelas sekali tadi ya Kak Alma memaparkan materinya bahwa CTS itu disebabkan karena penekanan saraf nervus medianus. Seperti itu ya Kak Alma? Iya, benar Kak Abra. Oke. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan saraf ini tertekan? Kalau tadi kan Kak Alma lebih secara general, seperti apa saraf kejepit itu, lalu kemudian gejala-gejalanya, penyebab-penyebabnya. Nah, kita langsung masuk ke teknis mengapa CTS dapat terjadi yang akan dipaparkan secara langsung oleh Kak Safitri Eka Putri. Kepada Kak Safitri Eka Putri, waktu dan jaringan dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya perkenalkan lagi, saya Safitri Eka Putri. Izinkan saya melanjutkan penjelasan dari Kak Alma.
Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai mengapa sih CTS itu dapat terjadi. Boleh di next? Baik, jadi yang pertama kita harus tahu dulu nih, kita harus tahu faktor penyebabnya itu karena apa. Nah, tadi kan Kak Alma udah jelasin ya, faktor penyebabnya itu ada yang karena faktor internal dan karena faktor eksternal. Nah, karena topik kita hari ini mengenai work from home, berarti kan penyebabnya karena faktor eksternal ya, karena trauma tidak langsung seperti akibat pekerjaan. Jadi ketika teman-teman di sini kerjanya itu di depan komputer atau laptop yang mengharuskan tangan untuk mengetik dengan durasi yang lama, secara terus-menerus tanpa jeda, atau melakukan gerakan berulang, maka ini bisa menimbulkan adanya mikrotrauma atau cedera ringan. Nah, dengan adanya mikrotrauma ini bisa membuat adanya peradangan. Nah, dari peradangan ini bisa menimbulkan pembengkakan. Nah, kalau misalnya ada bengkak di dalam tangan, nah maka saraf yang ada di dalam tangan ini bisa tertekan dan jadi sarafnya itu terjepit. Nah, kalau di kasus CTS atau carpal tunnel syndrome ini nama sarafnya itu saraf medianus. Nah, karena sarafnya itu terjepit, maka penyaluran rangsangan saraf yang harusnya melewati terowongan karpal itu jadi terhambat. Maka dari itu jari-jari kita biasanya itu kehilangan sensasi seperti mati rasa dan bisa timbul gejala CTS lainnya. Oke, boleh di next. Nah, apakah teman-teman di sini terkena CTS atau cuma kesemutan biasa nih? Jadi, cara bedainnya itu, kalau misalnya kesemutan biasa itu kan terjadi akibat diam dalam posisi tertentu dalam waktu yang lama ya. Lalu area kesemutannya itu biasanya juga tergantung pada posisi kita diamnya. Dan biasanya kesemutan biasa itu jangka waktunya cuma sebentar nih. Nah, beda banget kalau CTS. Kalau CTS itu gejalanya terjadi di area-area tertentu, yaitu seperti yang ada di gambar, ada di area jempol, telunjuk, jari tengah, dan setengah dari jari manis. Kita ulang lagi ya, areanya itu ada di area jempol, telunjuk, jari tengah, dan setengah jari manis. Oke, sekali lagi aku ulang, area CTS itu ada di area jempol, telunjuk, jari tengah, dan setengah dari jari manis. Nah, buat gejalanya itu apa aja? Gejalanya itu yang pertama adanya nyeri pada tangan, kemudian yang kedua adanya mati rasa, yang ketiga adanya rasa baal atau tebal, dan yang terakhir adanya kesemutan. Nah, jadi 4 tanda-tanda gejala ini itu nanti akan muncul pada area 3,5 tadi, jempol, telunjuk, jari tengah, dan setengah jari manis. Oke, boleh di next. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini udah ngerasain 4 tanda gejala tadi, yuk lakuin tes berikut, namanya Valen test. Tapi kalau teman-teman di sini susah buat inget namanya, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu cara ngetesnya gimana. Jadi teman-teman bisa melakukan seperti yang ada pada gambar, lalu teman-teman bisa mendiamkannya selama 1 menit. Nanti jika teman-teman di sini ngerasain rasa nyeri maupun kesemutan pada daerah telapak tangan dan daerah 3,5 tadi, jempol, telunjuk, jari tengah dan setengah jari manis, maka teman-teman kemungkinan positif terkena CTS. Nah, nanti kita bakal ada sesi praktek pengecekan barang-barang nih. Nanti ya, sekarang aku next dulu. Boleh di next? Baik, dari tadi kan kita udah tahu nih gejalanya, lalu cara ngetesnya. Nah, sebenarnya ada nggak sih cara pencegahannya dan gimana cara mencegahnya? Oke, jadi yang pertama yang harus kita lakuin itu adalah koreksi postur saat bekerja. Ternyata poor posture atau postur yang buruk seperti membungkuk dan kepala yang cenderung maju ke depan ini tuh bisa meningkatkan risiko terkena CTS loh. Kok bisa ya dari postur doang tapi bisa ke tangan? Nah, jadi di dalam tubuh kita itu kan ada kumpulan saraf ya. Nah, kumpulan saraf ini namanya plexus brachialis. Nah, kumpulan saraf di tubuh kita ini melewati area bahu dan daerah dada. Kalau postur kita cenderung membungkuk, nah ini tuh bisa meningkatkan risiko adanya pemendekan otot pada daerah dada. Kalau otot dadanya memendek, maka kumpulan saraf yang tadinya lewat dada nih akan terjadi penekanan atau terjepit, sehingga bisa timbul deh gejala CTS kayak yang tadi udah aku jelasin. Kemudian yang kedua, hindari gerakan berulang. Kayak yang udah aku jelasin dan Kak Alma jelasin, kalau kita cenderung melakukan gerakan secara terus-menerus tanpa jeda, ini tuh bisa menimbulkan mikrotrauma atau cedera ringan. Dan kalau misalnya kita nggak segera menghentikannya, maka mikrotraumanya ini bisa tambah buruk. Oke, yang ketiga yaitu lakukan stretching sesering mungkin. Nah, ini berkaitan nih sama poin nomor 2. Hindari gerakan berulang. Nah, jadi menghindari gerakan berulangnya ini bisa diselingkan dengan kegiatan stretching ringan di sela-sela waktu bekerja untuk memperbaiki aliran darah. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan sarung tangan saat berkendara.
Nah, ternyata CTS nggak cuma terjadi pada para WFH aja loh, jadi bisa juga nih terjadi pada para pekerja offline, seperti tukang ojek. Jadi dengan kita memakai sarung tangan, ternyata sarung tangan ini bisa membatasi pergerakan dari pergelangan tangan kita dan menghindari terjadinya penekanan secara langsung terhadap saraf yang ada di tangan kita. Nah, pada kasus CTS atau carpal tunnel syndrome ini, nama sarafnya itu saraf medianus. Lalu yang kelima yaitu kita harus peka terhadap gejala. Jadi, sekecil apapun gejala yang timbul, 4 gejala tadi, kalau misalnya teman-teman udah ngerasain gejala-gejala tadi dan teman-teman udah ngelakuin Valen test tadi, dan hasil positif, teman-teman langsung cek ke dokter atau ke fisioterapis ya, biar nggak memperburuk gejalanya. Dan kalau bisa, langsung mengistirahatkan jari-jari dan pergelangan tangannya agar tidak memperburuk gejala yang ada. Kemudian, ya poin yang keenam ini terkait beban. Jadi teman-teman hindari mengangkat beban yang terlalu berat, karena ini tuh bisa meningkatkan risiko terjadinya mikrotrauma atau cedera ringan yang berlanjut. Kemudian yang ketujuh yaitu relax. Yaitu dengan mengistirahatkan jari dan pergerakan tangan sesering mungkin agar tidak terjadi cedera berulang. Sama sebenarnya ini kayak yang poin nomor 2. Oke, boleh di next. Nah, tadi kan aku udah bahas mengenai postur buruk ini bisa memicu terjadinya CTS. Nah, berikut adalah gambaran postur yang benar dan yang nggak boleh kita lakuin saat kita WFH atau work from home. Jadi yang benar ini tuh kayak yang sebelah kanan ya teman-teman. Jadi kakinya ini harus lurus, nggak boleh nekuk kayak yang sebelah kiri. Karena kalau misal kakinya kita nggak lurus secara nggak langsung ya nanti bisa mempengaruhi postur tubuh bagian atas juga. Terus badannya juga harus tegak, menyandar dengan, kalau bisa duduknya tuh menyandar dengan kursi yang ada sandarannya ya. Lalu posisi sikunya juga bisa sejajar dengan keyboard. Jadi mejanya itu nggak boleh lebih tinggi dari keyboard atau nggak boleh lebih rendah. Kemudian kepalanya juga harus lurus menatap layar, nggak boleh maju ke depan ataupun menunduk. Nah, beda banget kan sama yang kiri. Kalau yang kiri kan kepalanya maju ke depan, terus posturnya juga bungkuk. Nah, untuk posisi tangan yang benar saat mengetik, ada di gambar selanjutnya. Boleh di next? Nah, tadi selain postur yang benar saat WFH, ternyata kita juga perlu perhatiin posisi tangan yang benar saat mengetik nih. Jadi tangannya itu kalau misalnya dilihat dari atas itu tangannya harus lurus, nggak boleh bengkok ke kanan maupun bengkok ke kiri. Nah, kalau misalnya kita bengkok, soalnya ini tuh bisa menimbulkan adanya penekanan pada saraf di tangan. Kemudian kalau misalnya dilihat dari samping juga, tangannya itu nggak boleh ditaruh di keyboard atau nggak boleh diletakin di meja. Nanti ini tuh bisa menimbulkan adanya penekanan pada saraf di tangan juga. Jadi tangan yang benar kalau misalnya dilihat dari samping itu kayak melayang gitu ya teman-teman. Jadi harus lurus terus melayang, jangan ditaruh di meja atau keyboard. Kemudian posisi penggunaan mouse juga tangannya itu harus lurus, nggak boleh bengkok ke kanan, nggak boleh bengkok ke kiri ataupun ditekuk ke atas ataupun menekuk ke bawah kayak gitu untuk menghindari adanya penekanan. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya dan juga rekan saya tadi Kak Almadisya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dan acara selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Putri atas pemaparan materinya. Tadi yang saya ingat-ingat banget tuh tentang di mana sih CTS dapat dirasakan gejalanya, yaitu di jempol, telunjuk, jari tengah, dan setengah jari manis. Jadi jempol, telunjuk, jari tengah, dan setengah jari manis. Seperti itu. Nah, selanjutnya cara mencegahnya, yang pertama tadi menjaga postur, yang kemudian adalah hindari gerakan berulang, kemudian lakukan stretching atau pemanasan, dan juga menggunakan alat pelindung diri, peka terhadap gejala dan hindari beban, serta rileks. Nah, kita kan tadi sudah kurang lebih bersama-sama di depan laptop atau di depan HP, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kurang lebih selama hampir 1 jam. Untuk itu, mungkin saya moderator mau izin ngajak dulu nih, kita bikin rileks dulu, supaya nggak ada ketegangan dan akhirnya tidak menyebabkan rasa pegal-pegal. Saya mau mengajak dong Bapak, Ibu, panitia, Bapak, Ibu, para hadirin, serta teman-teman panitia
untuk sama-sama kita merilekskan tubuh kita dulu nih. Mungkin boleh ikutin gerakan saya kali ya. Sebelum kita nanti masuk ke sesi di mana akan dipaparkan cara menangani atau cara mencegah terjadinya si carpal tunnel syndrome ini. Jadi saya minta teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian untuk majuin tangannya ke depan. Oke. Lalu kemudian kita gerakan, kita bikin rileks, kita bikin santai, ikutin alur gerakannya. Terus kemudian coba kita kayak ciprat-ciprat air ke depan. Oke, kita ciprat-ciprat air ke depan. Kemudian kita menggenggam, seperti menggenggam. Kemudian kita ciprat-ciprat lagi air ke depan, kita genggam lagi. Kemudian kita bikin rileks lagi, kita goyang-goyangin lagi, kita bikin santai lagi. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya akan ada pemaparan materi tentang bagaimana cara penanganan atau bagaimana latihan ataupun gerakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya carpal tunnel syndrome. Untuk itu, kepada kepada pemateri selanjutnya, yaitu di sini ada Kak Siap, di sini akan dipaparkan langsung oleh Kak Dian, serta dipaparkan sama Kak Lutfia. Kepada Kak Dian dan Kak Lutfia, waktu dan jaringan dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak nih untuk Kak Abrar. Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Dian dan rekan saya Lutfia. Nah, karena tadi sudah dijelaskan nih dengan sangat detail oleh Kak Alma dan Kak Putri, pada kesempatan kali ini kami berdua akan mempraktekkan bagaimana sih cara untuk mendeteksi CTS dan beberapa latihannya. Yuk langsung mulai aja Kak Pia. Oke, Kak Dian. Oke nih, pertama-tama kita akan memulai dari pemeriksaan terlebih dahulu ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Untuk nama pemeriksaannya ini adalah Palentest. Dan untuk tata caranya, nanti di sini saya dan teman saya Dian akan menginstruksikan dan juga mempraktikannya. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di rumah diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam mempraktikannya juga bersama kami, agar kita bisa mengetahui nih, apakah terdapat masalah CTS atau tidak pada diri kita. Oke, akan kita mulai aja. Sebelumnya saya minta kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk mengangkat kedua tangan ke depan, seperti gaya vampir. Nah, lalu tepuk kedua pergelangan tangan, seperti ini, dengan ujung jari-jari mengarah ke bawah. Selanjutnya, kedua punggung tangan tadi disatukan atau ditempelkan seperti ini. Nah, kita akan melakukan ini selama 1 menit. Oke, saya akan mulai timernya. 1, 2, 3. Kita lakukan selama 1 menit. Nah, selanjutnya ini pada kedua punggung tangannya ditempelkan lurus seperti ini ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jadi rata seperti ini. Nah, jika saat melakukannya ini dikasih sedikit penekanan, nah jika dirasakan udah mulai ada nyeri atau kesemutan, nah bisa jadi tuh ada positif-positifnya. Oke, kita tunggu ya selama 1 menit. Nah, udah mau mulai akhir nih, gimana? Udah ada yang mulai merasakan nggak nih rasa-rasa nyeri atau kesemutan? Oh, ada ya. Berarti positif nih. Oke, udah ya. Kita hentikan. Nah, jika dirasa selama 1 menit tadi atau sebelum 1 menit tadi dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian merasakan adanya nyeri maupun kesemutan pada daerah telapak tangan, khususnya pada bagian ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan setengah dari jari manis. Nah, di bagian tangan manapun atau kedua-duanya, nah kemungkinan hasil dari pemeriksaan Palentest tadi ini positif CTS.
Oke, jika terdapat positif CTS, maka kita bisa lakukan latihan untuk menanganinya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kapia. Selanjutnya kan tadi udah dipraktekin dan dijelaskan juga tentang pemeriksaan jika ada CTS atau tidak. Nah, kalau misalnya hasil pemeriksaannya positif, kita bisa melakukan beberapa latihan nih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk menanganinya. Nah, latihan-latihan ini bertujuan untuk mengurangi tekanan di pergelangan tangan, sehingga gejala yang muncul itu nggak terlalu nggak terlalu terasa gitu dan dapat berangsur membaik. Terus selain itu latihan ini juga dapat membantu meningkatkan elastisitas pergelangan tangan sehingga tangan penderitanya ini jadi lebih optimal. Nah, di sini hadirin sekalian juga boleh loh ikut latihan sama kita. Yuk ikut latihannya. Untuk yang pertama adalah namanya itu nerve gliding exercise. Contohnya itu seperti ini. Jadi sekarang aku contohin dulu ya. Yang pertama, kepalin tangan, kemudian dibuka, kemudian ke arah belakang, tetapi kecuali ibu jari. Kemudian sekarang ditambah nih dengan ibu jari dan pergelangan tangannya. Seperti ini. Selanjutnya ditambah dengan membuat cekungan ke arah dalam. Kemudian yang terakhir, pakai tangan yang kiri untuk menarik ibu jari, seperti ini. Oke, boleh diulang. Kepal tangan, kemudian dibuka, selanjutnya diarahkan ke belakang, lalu full ke belakang, lalu buat cekungan, selanjutnya ditarik. Seperti itu. Nah, latihan ini dapat dilakukan sebanyak 10 sampai 15 kali per hari, tetapi kalau misalnya terasa nyeri atau keluhan, hadirin sekalian dapat istirahat terlebih dahulu baru melanjutkan latihannya. Oke, untuk latihan yang keduanya, nama latihannya ini adalah tendon gliding exercise. Nah, langsung aja ya kita ke langkah-langkahnya. Nah, yang pertama, saya minta Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk mengangkat bagian tangannya yang tadi dirasa terdapat CTS, atau yang masih sehat bisa juga untuk melakukannya dengan salah satu tangannya, diangkat sambil dibuka telapak tangannya, seperti akan melakukan tos kepada seseorang. Nah, langkah selanjutnya, menggenggam tapi secara perlahan atau bertahap, dari genggaman kecil seperti ini, seperti kita akan mencakar. Nah, lalu menggenggam seperti akan memberikan tonjokan kepada seseorang. Seperti ini. Tapi jangan ditonjok beneran ya, jadi mengepal aja jari-jarinya. Oke, setelah gerakan menggenggam atau mengepal tadi, kita buka sedikit jari-jari, lalu dengan jari-jarinya menekuk seperti membentuk kepala ular atau paruh burung yang akan mematuk. Seperti ini. Nah, masih di posisi yang sama, lalu gerakan setelahnya, yaitu jari-jari tadi ditekuk ke arah dalam, seperti akan menggenggam, tapi menggenggam mengetuk pintu. Seperti ini. Oke, kita bisa ulangi ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Oke, biar hafal nih sama-sama gerakannya. Oke, angkat tangannya, dengan telapak tangan dibuka seperti melakukan tos, lalu menggenggam secara bertahap dari mulai mencakar, lalu menggenggam seperti menonjok, buka sedikit jari-jarinya dengan seperti kepala ular, dan genggaman mengetuk pintu. Nah, latihan ini dapat dilakukan sebanyak 10-15 kali per hari. Tetapi jika pada saat latihan didapatkan adanya nyeri, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dapat beristirahat terlebih dahulu, baru nanti melanjutkan latihannya. Oke, next. Nah, oke, tadi kan dari kita berdua udah menjelaskan dan juga mempraktikkan latihan untuk menangani CTS itu sendiri. Nah, selanjutnya kita berdua juga akan memberikan beberapa latihan peregangan untuk meminimalisir nyeri, ketegangan otot, dan dapat melancarkan peredaran darah pada pergelangan tangan, leher, bahu ketika Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian sedang menjalani WFH.
Nah, di sini jangan lupa juga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa untuk ikut berpartisipasi dalam mempraktikkan latihan peregangan ini bersama kami. Apalagi dari pagi sampai saat ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman menyaksikan acara kami, pastinya otot-otot udah mulai-mulai agak tegang nih, ya kan? Jadi yuk kita sama-sama lakukan latihan peregangannya. Benar banget, Kak Pia. Yuk, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ikut latihan sama kita. Nah, yang pertama itu di bagian tangan. Caranya ini dengan meluruskan dan menekuk pergelangan tangan. Teknik stretching ini sangat bermanfaat loh untuk meningkatkan mobilitas pergelangan tangan setelah mengetik dalam waktu yang lama. Caranya itu, yang pertama angkat satu tangan seperti ini. Kemudian, pakai tangan yang satunya untuk menarik dan dihitung 8 hitungan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Oke. Untuk yang kedua, itu gerakannya sama seperti tadi, yaitu meluruskan pergelangan tangannya. Terus kita tekuk pergelangan tangan seperti ini. Kemudian ditarik lagi. 8 hitungan lagi ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Nah, latihan peregangan ini dapat dilakukan pada kedua sisi secara bergantian. Dan latihan ini juga dapat dilakukan 2 jam sekali pada saat WFH dengan 8 hitungan tiap sisi seperti tadi. Lalu yang kedua yaitu kepala dan leher. Pada bagian kepala dan leher. Latihan ini tuh bertujuan untuk merilekskan ketegangan otot leher dan membantu agar kita menjadi lebih bangun gitu loh. Kan biasanya WFH itu agak ngantuk gitu ya. Nah, ini stretching ini berfungsi untuk membangunkan kita. Untuk caranya itu yang pertama posisikan tubuhnya untuk duduk tegak dan nyaman. Kemudian dengan kaki menapak di lantai. Selanjutnya arahin nih kepalanya untuk miring kayak menyentuhkan telinga dan bahu kanan seperti ini. Lalu dihitung 8 atau 5 hitungan. Lalu kembali ke posisi relax. Kemudian yang kedua, gerakan yang kedua, tundukkan kepala ke bawah. Lalu ditahan 5 hitungan. Kemudian relax. Oke, selanjutnya yang ketiga gerakannya miring dulu ke belakang, lalu kita lihat nih langit-langit dindingnya. Lalu dirasain tarikannya gimana, lalu ditahan selama 5 detik. Oke, balik lagi relax. Oke, kalau misalnya terasa pusing atau nyeri atau ada keluhan apapun, kalian dapat menghentikan latihan ini terlebih dahulu. Oke, nah untuk latihan peregangan yang terakhir namanya adalah shoulder stretch. Latihan ini bertujuan untuk merelaksasikan ketegangan pada bagian otot leher, bahu, dan punggung secara bersamaan. Nah, langsung aja kita praktikan. Nah, pertama-tama saya minta untuk teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang ada di rumah untuk memposisikan tubuhnya duduk tegak dengan nyaman. Nah, lalu kemudian angkat kedua tangannya ke atas kepala dan tekuk pada bagian sikunya. Seperti ini. Nah, kita mau ambil dari satu sisi dulu ya. Misalnya dari sisi kanan dulu yang akan kita stretch. Nah, tangan yang berlawanan atau tangan kiri mengambil siku yang sebelah kanan, memegang, lalu ditarik ke arah sebelah kiri. Hitung dari 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan rasakan adanya tarikan. Oke, lalu selanjutnya sisi yang sebelahnya, tangan kanan yang tadi memegang siku sebelah kiri, lalu ditarik ke arah sebelah kanan. Seperti ini. Hitung hingga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di rumah. Latihan peregangan ini semuanya saat WFH dilakukan 2 jam sekali. Oke, sekian demonstrasi dari kami berdua. Semoga latihan tadi
dapat bermanfaat bagi kita semua, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materi yang disampaikan tadi oleh Kak Dian dan juga Kak Lutfia. Keren-keren banget nih pemaparannya. Sangat aplikatif sekali, sangat mudah untuk dilakukan di rumah. Untuk itu, apabila tadi Bapak Ibu yang sudah menyimak yang disampaikan oleh Kak Lutfia dan juga Kak Dian, dapat menerapkan latihan-latihan yang bisa dilakukan di rumah tersebut, supaya kita terhindar dari yang namanya carpal tunnel syndrome yang pertama, dan juga terhindar dari kekakuan otot, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan nyaman, dengan asik, dengan santai, seperti itu. Oke, selesai sudah pemaparan materi dari beberapa teman kami tadi tentang nyeri pinggang, kemudian tentang carpal tunnel syndrome juga, dan sudah diberikan juga pemaparan-pemaparan terkait latihan ataupun gerakan yang dapat dilakukan untuk diaplikasikan di rumah supaya terhindar dari kedua hal tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi terakhir pada acara kita pagi hari ini, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab, yang mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu akan dibatasi hanya sekitar 5 pertanyaan. Untuk itu, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh banget langsung pertama bisa melakukan raise hand, atau boleh langsung on mic, atau boleh juga melalui kolom chat. Kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, apabila yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, di sini sudah masuk beberapa pertanyaan. Oke, mungkin ada Bapak Safrin juga di sini. Selamat pagi Pak Safrin. Pak Safrin Kaprodi program pendidikan vokasi, yaitu di program studi fisioterapi. Sebelum masuk ke pertanyaan Pak Safrin, ada pertanyaan pertama dari Kak dengan nickname Dektio. Kepada Kak Dektio, pertanyaannya adalah, untuk latihan lower back, apakah perlu tahan nafas atau biasa? Oke, saya tampung dulu pertanyaannya. Yang pertama dari Kak Dektio. Mungkin dari teman-teman pemateri boleh langsung disiapkan jawabannya, nanti siapa yang ingin menjawab dipersilahkan. Lalu yang kedua ada dari Kak Alif. Kak, berarti untuk stretching pergelangan tangan, menekuk ke bawah tidak bisa dilakukan pada sisi yang mengalami CTS ya? Ada cara lain buat meregangkannya atau tidak? Oke, baik. Terima kasih Alif atas pertanyaannya. Akan ditampung terlebih dahulu oleh panitia. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Gevira Nur Fatimah. Yang pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya, apakah ada makanan yang dapat dikonsumsi untuk mencegah dan mengatasi permasalahan saraf kejepit? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Kak Eldi Nida. Yang itu pertanyaannya, kenapa terkenanya CTS hanya di area 3 jari tadi dan setengah jari manis? Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya sangat menarik dan sangat keren-keren nih, sangat kritis sekali. Bisa juga nanti langsung dijawab sama teman-teman panitia. Tapi sebelumnya ditampung terlebih dahulu, sudah ada 4 penanya, dan di sini ada Bapak Safrin Arifin. Penanya terakhir merupakan Kaprodi dari program studi fisioterapi. Mungkin Pak Safrin boleh langsung Pak pertanyaannya, boleh on mic untuk menyapa Bapak Ibu para hadirin serta teman-teman panitia juga pada pagi hari ini, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Terima kasih moderator yang keren, Mas Abrar. Ini ada suara Pak Jamal juga ini. Alhamdulillah banyak sekali, luar biasa. Saya appreciate dengan kegiatan seperti ini, di mana cara menerangkannya sudah pro, ya. Sangat bisa menyederhanakan bahasa sehingga semua paham dari berbagai kalangan. Nah, saya sebenarnya tidak bertanya, saya ingin menyapa saja biar saya lihat hari ini cerah-cerah. Cuman kebetulan ini saya hanya sedikit menambahkan saja untuk HNP-nya. Nah, kebetulan kalau di klinik saya itu HNP mungkin hampir 80% problem muskuloskeletal itu banyak di kasus ini. Nah, ya, waalaikumsalam. Nah, jadi ini diganggu sama si kecil nih. Nah,
Tadi beberapa exercise bagus sekali, cuman harus diingat juga berdasarkan grading, ya tadi saya sepintas bahwa grade 3 dan 4 itu akan menimbulkan nyeri. Jangan lupa juga bahwa grade 1, 2 itu juga nyeri dan nyerinya hebat. Misalnya contoh nih, orang dysmigration. Dysmigration itu katakanlah tidurnya bantalnya tinggi sehingga menekuk atau fleksi posisi lehernya. Itu kan akut dia, sifatnya akut, terdorong ke belakang nukleus pulposusnya sehingga dapat memberikan tekanan di ruang sarafnya. Nah, itu sakitnya hebat sekali dia. Bahkan sakitnya itu bisa menembus ke dada. Banyak kasus yang datang seperti itu. Nah, kalau dengan kita melakukan treatment, itu biasanya dengan menggunakan modalitas pertama heating, ya, kemudian yang kedua traction, ya, traction yang tidak seperti traction yang membuat space-nya space sendi akan sedikit longgar gitu. Nah, tetapi cukup dengan traction, mild traction, di mana di situ kita berperan ke untuk stretching lurus dari otot-otot intrinsik lehernya. Nah, dengan begitu akan mengurangi nyeri itu. Nah, itu yang pertama. Jadi harus setiap grading itu mulai dari protrusi, prolapsus, ekstrusi, dan sequestration, ya, yang 4 itu semuanya bergejala nyeri. Secara simptomatik itu nyerinya bahkan lebih hebat yang grade 1, 2. Tinggal nanti berbicara timingnya seperti apa. Kalau biasanya nyerinya luar lama, ya, kemudian setiap hari nyerinya bisa jadi itu grade 3 dan 4 masuk sebelum kita melihat MRI-nya untuk kepastian itu. Itu tambahan lah, saya anggaplah ini grup kalian, ya, grup kelompok ini. Kemudian yang kedua tentang HNP sendiri. Nah, dalam penelitian terakhir ini September Oktober 2021 yang keluar itu, nah, posisi apa sih yang paling bagus untuk dilakukan traction? Nah, ini biar tambah aja. Artinya nanti ketika kita melakukan WFH, ya, itu bisa kita menggunakan traction di situ bisa dengan pulling up gantinya. Ya, kita ambil bar pulling up. Nah, kita karena traction untuk daerah lumbal itu kan setengah atau 3/4 berat badan kita, kalau memberikan efek space diskusnya itu akan lebih gitu. Nah, ini biasanya ini ada 3 penelitian yang barusan saya baca, termasuk systematic review and meta-analysis on efficacy of physiotherapy intervention in management of lumbar prolapsus intervertebral disc. Jadi di sini mengatakan bahwa ketika kita melakukan intervensi beberapa teknik, ya, ada juga penelitian selanjutnya tentang teknik mana sih yang paling bagus untuk dilakukan traksi pada HNP. Dulu zaman saya kuliah tidak boleh dilakukan traksi pada HNP grade 3 dan 4. Nah, tapi penelitian yang terbaru ini yang keluar September Oktober itu bisa, asalkan dengan catatan traksinya itu dalam posisi tengkurap. Itu sudah sangat membantu karena dibantu oleh gaya gravitasi yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Kalau dia sudah keluar, sudah pecah nukleus annulus fibrosusnya sehingga keluar, itu biasanya keluarnya ke arah posterolateral. Nah, dengan bantuan gaya gravitasi kita tengkurap, ini sudah dilakukan penelitian dengan 30 responden, ya, dibagi 2 pada saat supine dan prone dibagi 2. Ternyata pada saat prone line, pada saat tengkurap, ditraksinya jauh lebih efektif dibandingkan pada saat supine untuk grade 3 dan 4. Itu boleh. Ini sekedar pengetahuan baru saja. Nah, untuk tadi misalnya kalau dalam pose kobra yang diangkat begini, ya, tidak disarankan untuk grade 3 dan 4. Harus tidak disarankan untuk dilakukan pose yang
kobra. Kalau pose kobra itu istilah dari yoga ya. Pokoknya kita dalam posisi tengkurap baru dilakukan hiperekstensi pada lumbar. Ya paham ya di sini. Nah, itu tidak disarankan untuk grade 3 dan 4. Karena apa? Akan memberikan ruang penyempitan di area belakang sehingga sisa yang menonjol itu bisa menambah ketekan. Gitu. Kayak menambah memotong dia. Itu. Nah, lebih baik pada posisi 3 dan 4 ini dikasih latihan plank saja. Memberikan kekuatan plank, jadi otot-otot core ya diperkuat supaya nanti ketika kita melakukan aktivitas duduk dan mengangkat sebagainya, otot-otot core terutama bagian intrinsik misalnya multifidus dan lain sebagainya itu lebih kuat dia untuk menahan beban getaran dari spine itu sendiri. Jadi fungsi otot-otot intrinsik ketika kita plank itu tujuannya untuk menguatkan otot intrinsik ya. Makanya orang belum tentu orang yang kuat backup kuat plank. Karena backup itu untuk menguatkan otot-otot besarnya. Nah itu di bedang. Nah ketika otot intrinsik itu bekerja untuk menahan getaran dari spine-nya itu, nah kalau itu kuat akan mengurangi beban langsung yang diterima oleh diskusnya. Jadi gitu ya. Jadi grade 3 dan 4 sebaiknya dikasih latihan plank saja. Ya. Kemudian grade 2 dan 3 itu latihannya bisa di-combine seperti tadi, bisa masuk semua itu. Bisa masuk semua. Kalau mau lebih ini lagi, kita lakukan traction, pulling up ya, yaitu gantung gitu. Setelah itu baru plank, itu lebih bagus lagi. Jadi itu tambahan dari saya. Sukses, nanti kelamaan lagi kalau ngomong, nanti bisa 1 SKS kita di sini ya. Jadi itu tambahan luar biasa, keren. Saya salut ya, ternyata anak-anak saya ini luar biasa ya dalam penyampaian ya. Nanti Pak Jamal pasti telepon saya itu ya habis ini. Jadi itu ya. Selamat semuanya. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aprodinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Safrin atas penyampaian. Tambah lagi satu karena saya lihat tidak hanya seminar awam ini, saya lihat tidak misalnya adik-adik. Nanti kalau bisa evidensi itu dimasukinnya. Ya, jadi dari penelitian ini mengatakan efektivitasnya segini gitu. Minimal itu enggak usah banyak-banyak lah, 3-5 lah setiap ini yang terbaru 3 tahun terakhir tuh ya. Siap Pak, siap. Baru dilakukan analisis berdasarkan keilmuan baik biomekanik apa segala itu bisa masuk ke dalamnya. Tapi oke baik. Video akan keren, kalian akan lebih hebat lah dari kita-kita yang udah tua ini ya. Gitu ya. Terima kasih banyak ya. Mas Safrin atas tambahannya. Ya. Oke, ini dia yang tadi sudah ditambahi betul sama Pak Safrin. Pak Safrin ini memang expert kita di sini gitu, dan ditemani juga sama Bapak Jamal, kemudian ada Pak Fajar, Pak Heru, ada Pak Iman Santoso, serta dosen-dosen kami juga yang hadir pada kesempatan sharing session pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita masuk menjawab pertanyaan, saya izin menyapa juga, tadi sudah beberapa kali kita dengar secara samar-samar dari Bapak Jamal. Beliau merupakan salah satu penanggung jawab CI kita di stase neurologi. Apakah Pak Jamal ingin menyapa terlebih dahulu, Pak? Mungkin ada waktu sekitar 1-2 menit untuk menyapa, Pak. Baik, terima kasih Mas Abrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kaprodi, Pak Safrin, dan juga dosen-dosen edukator yang lainnya yang sangat luar biasa ini. Baik, luar biasa mahasiswa Abrar CS dalam menyampaikan seminar awam bagus sekali ya. Cuma ini saya tambahkan tadi yang disampaikan Pak Safrin untuk memberikan exercise untuk intrinsic muscle itu sangat luar biasa, keren bahwa jurnal sekarang mengatakan cuma nanti ada dampak negatif buat kalian kalau kalian melatih intrinsic muscle-nya. Kenapa? Karena nanti pasiennya yang kamu berikan intrinsic muscle exercises nanti tidak kembali karena tidak kambuh sakitnya. Sekarang jurnal banyak yang mengatakan entah itu dalam bentuk plank exercise ataupun dengan look dari dikunci ya, difiksasi
Digerakannya pada intrinsik muscle-nya, bukan pada otot-otot besarnya, tapi otot-otot penghubung antara sendi satu dengan yang lain. Itu satu. Kemudian yang karena dibatasi waktunya. Kedua, ini adanya WFH itu karena pandemi. Kalau WFH atau work from home itu adalah ini dibatasi. Ya, ini hanya berlaku untuk usia yang produktif, para pekerja terutama. Ya, alangkah baiknya. Padahal materimu ini hebat banget. Ini juga sebetulnya bisa dipakai untuk orang-orang geriatri seperti saya ini, ya. Ya, juga sebetulnya para remaja-remaja kita, anak-anak kita, ini pun bisa untuk menyantap seminar yang kalian sajikan ini. Karena apa? Mending pandemi itu kan satu, dengan dana work from home itu adalah usia produktivitas, yaitu dari orang pekerja terutama. Itu pun rata-rata orang yang sekelas Pak Safrin itu, bos-bos saja, nanti kalau karyawan biasa tetap aja kerja ke kantor. Ya. Jadi hanya batas. Kemudian ada pelajar. Mana ada wajahnya ini? Ini yang ngomong ini kamera apa namanya foto aja ini, munculkan dong wajah gantengnya ini. Wah ini dong baru keren. Baik, baik ya anak-anak, seminar awam ini luar biasa, tapi saya sarankan sebaiknya ini judulnya jangan work from home saja, karena ini dibatasi. Padahal seminar ini bisa dikonsumsikan berbagai macam usia, kan dengan ada pandemik seperti ini, jelas. Ada pemerintah, ada namanya bahasanya PSBB, PSBC, PSBM, dan lain sebagainya. Yang substansinya kita dibatasi untuk tidak bergerak. Sehingga kita banyak terjadi masalah-masalah, tidak kurang bergerak, tidak terjadinya strengthening, mobilisasi, bahkan malas-malasan, tidak melakukan aktivitas apa-apa. Ya, dengan demikian akibatnya mengalami gangguan deviasi psikologis, akan mengalami deviasi ekonomi, akan mengalami deviasi muskuloskeletal, neuromuskular. Dan maka dari itu juga ya satu lagi, endurance. Saya selalu menyatakan endurance. Kalau kita sebagai seorang fisioterapi, ingat, semua pasien fisioterapi yang menyangkut gerak dan fungsi akan mengalami endurance muscle, endokardiorespirasi atau pulmonal. Jadi anak-anak, ini keren banget. Ya, seminar ini padahal bisa dikonsumsikan ke yang lain. Ya, ingat kalian ditambahkan lagi ada general exercises dan kemudian diperkuat untuk intrinsic muscle-nya. Keren, selamat, terutama Pak Kaprodi, kemudian Pak Adi ya, Pak Adi, Pak Denny, saya biasa Denny, Adi, kemudian Mas Iman dan yang lainnya, termasuk teman saya, Mas Heru, Mas Fajar, dan lain sebagainya. Sukses buat mahasiswa. Ada ketua MKEDF juga nih, ada ketua Majelis Kehormatan Disiplin dan Etik Fisioterapi nih yang datang nih, Bu Delis nih, mana suaranya Bu Delis nih? Oh iya, mana. Bu Delis Bandung. Wajahnya. Ayo Bu Delis. Ada. Ini tadi ada Bu Delis itu, Anda tahu ini mungkin lagi ada. Lagi pipis kali ya. Kegiatan lain. Ada juga Mas Arief. Beliau adalah Ketua Iluni Fisioterapi UI yang baru. Nih. Oh iya. Fisioterapi dari Bank Indonesia. Masya Allah. Alhamdulillah banyak sekali nih yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Iya. Teman-teman sejawat ya. Terima kasih atas melihat adik-adik kita yang luar biasa ini dalam penyampaiannya. Keren. Baik. Bagus Oke, sekali. terima kasih. Sambutannya Pak Jamal. Silakan Pak Mas Abrar. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hafin dan Pak Jamal tadi atas kesediaannya untuk menyapa teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Baik, izinkan kami teman-teman yang menjadi pemateri pada pagi hari ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Di sini kami sudah merangkum terdapat 6 pertanyaan yang akan dijawab satu persatu terlebih dahulu. Mohon maaf kalau misalnya tidak berurutan, tapi pertanyaan pertama akan dijawab oleh Ripka dari pertanyaannya Alif tadi. Kepada Ripka mungkin dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ripka, saya izin menjawab untuk pertanyaan Kak Alif. Pertanyaannya, Kak, berarti untuk stretching pergelangan tangan nekuk ke bawah tidak bisa dilakukan pada sisi yang mengalami CTS ya? Apakah ada cara lain untuk meregangkannya? Sebenarnya peregangan ini bisa dilakukan pada daerah yang mengalami CTS juga, cuman tidak sampai pada titik nyeri. Misalkan pada seharusnya pada gerakan fullnya sampai segini, tapi kita sudah merasakan nyeri pada sudut seperti ini, berarti kita melakukan peregangan pada sudut segini dulu. Baru kalau misalkan nyeri mulai menghilang, boleh ditambah lagi. Lalu pada area yang mengalami CTS tidak diperlukan penekanan yang berlebih. Jadi kalau memang pada saat belum diberikan tekanan udah nyeri, tidak perlu diberi penekanan lagi. Seperti itu, Kak Alif. Apakah sudah terjawab? Sudah, Kak Ripka. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Ripka, atas jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua, yang akan dijawab oleh Kak Alma Disha. Pertanyaan dari Kak Gevira tadi. Kepada Kak Alma, mungkin dipersilahkan. Oke, saya izin menjawab untuk pertanyaan Kak Gevira ya. Apakah ada makanan yang dapat dikonsumsi untuk mencegah atau mengatasi permasalahan saraf kejepit? Nah, berdasarkan jurnal dan literatur, jadi untuk makanan yang perlu dikonsumsi itu makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan juga lemak yang cukup. Nah, untuk apa kita perlu pola makan yang sehat? Ini supaya kita terhindar dari kondisi obesitas atau kelebihan berat badan yang akan menyebabkan penekanan berlebihan di pergelangan tangannya. Seperti salah satu faktor risiko CTS yang tadi udah dijelasin ya. Dan juga jangan lupa untuk tetap berolahraga. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya boleh dikonsultasikan ke ahli gizi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Alma, atas jawabannya. Jadi tadi katanya makannya harus dijaga dengan pola yang sehat supaya menghindari faktor-faktor resiko yang dapat menyebabkan CTS. Seperti itu ya, Kak Alma ya? Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Elnida yang akan dijawab oleh Kak Safitri Eka Putri. Kepada Kak Safitri, waktu dan jaringan dipersilahkan. Baik, terima kasih Abrar. Sebelumnya saya izin share screen lagi ya, sebentar. Oke, jadi pertanyaannya Kak Dinida itu tadi, kenapa CTS gejalanya itu cuma ada di 3,5 jari? Nah, kenapa? Karena seperti yang bisa kita lihat pada gambar, yang warna kuning ini adalah saraf medianus. Nah, saraf ini memang tugasnya itu hanya menyalurkan ke 3,5 jari, ke jempol, telunjuk, terus jari tengah, dan setengah jari manis. Nah, untuk penyaluran rangsangan saraf lainnya itu dibantu sama saraf lain. Ada saraf ulnaris dan saraf radialis, seperti itu. Apakah sudah jelas, Kak Dinida? Oke, baik. Sudah cukup jelas ya? Oke, terima kasih banyak Kak Safitri atas jawabannya. Jadi tadi kenapa bisa terkenanya atau terasanya di bagian 3 jari dan kemudian setengah jari manis, itu karena memang saraf yang terjepit adalah saraf yang mempersarafi ketiga jari tersebut dan juga setengah jari manis. Betul seperti itu ya Kak Safitri? Betul banget Kak Abrar. Oke, siap. Terima kasih banyak atas jawabannya. Selanjutnya ke pertanyaan yang selanjutnya, ada dari Kak Adul, yang akan dijawab oleh Kak Nabila Putri. Kepada Kak Nabila, waktu dan jaringan dipersilahkan. Baik, jadi saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Adul bin Khodir, yaitu pertanyaannya bagaimana jika terkena CTS tapi dituntut oleh pekerjaan mengangkat beban berat. Nah, sebenarnya apabila
teman-teman ini terkena CTS, itu sebisa mungkin dihindari dulu untuk mengangkat beban yang berat atau melakukan pekerjaan yang berat yang dimana itu bisa menimbulkan rasa nyeri. Namun apabila pekerjaan itu memang harus dilakukan, mungkin saat bekerja lalu tiba-tiba timbul rasa nyeri, teman-teman ini bisa beristirahat terlebih dahulu sampai nyerinya reda, lalu melanjutkan pekerjaan tersebut lagi. Namun apabila ini terus dilanjutkan, pekerjaan yang berat dan mengangkat beban berat ini juga dapat menghambat recovery atau penyembuhan dari CTS ini sendiri. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Nabila atas jawabannya. Selanjutnya mungkin ada 2 pertanyaan lagi yang akan dijawab oleh teman-teman kami. Yang pertama itu adalah pertanyaan dari atas nama Mas Dektio. Ini akan dijawab langsung oleh Clara. Kepada Clara, waktu dan jaringan dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Abrar. Sebelumnya, terima kasih Kak Dektio untuk pertanyaannya. Jadi Kakak tadi bertanya ya mengenai apakah saat latihan untuk nyeri back pain itu harus tahan nafas atau gimana. Jadi sebenarnya ketika kita latihan itu, pertama kita nyaman. Jangan sampai kita jadi ketahan nafas atau bagaimana. Jadi inti dari latihan itu sebenarnya pengolahan nafas. Kenapa? Karena kita harus mengolah nafas. Oleh karena itu, kita itu membutuhkan oksigen untuk ke otot. Kalau misalnya otot kurang oksigen, itu bisa berakibat ke kram. Jadi, yang harus kita lakukan saat latihan itu atur pola nafas. Jadi, saat kita melakukan latihan, sebelum kita melakukan, misalnya kan tadi saya memperagakan supine bridging. Nah, pas saat kita masih tiduran, itu kita bisa tarik nafas. Terus nanti pas kita mulai naikin kakinya, naikin bokongnya, itu kita bisa buang nafas. Jadi saat latihan itu nafas itu diatur. Jangan sampai kita tahan juga nafasnya. Terus juga satu hal mengenai latihan dari yang kita sampaikan tadi, saya dengan Leila, itu adalah kenapa latihan itu berbentuk latihan meluruskan. Karena sama yang kita tahu saat ini, WFH itu kebanyakan nyeri pinggangnya itu bisa disebabkan oleh HNP. Nah, kalau HNP diberikan latihannya itu berbentuknya lurus atau mendongakkan badan. Jadi nanti posisi diskusnya itu tetap berada di tempatnya. Karena diskus itu biasanya keluar si cairannya itu ke belakang. Jadi latihan yang perlu dilakukan itu adalah mendongakkan badannya. Nah, terus juga satu hal yang penting ketika kita latihan itu harus pain free atau terbebas dari nyeri. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nyeri, pertama kita yang nggak nyaman, dan akhirnya kita jadi trauma dan kapok. Padahal hal itu nggak boleh. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Clara atas jawabannya. Semoga cukup menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Ibu Alriwati yang akan dijawab oleh Kak Ara. Mungkin kepada Kak Ara, waktu dan jaringan dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Aber untuk menjawab pertanyaan dari Bu Alriwati, yaitu apakah latihan-latihan yang tadi dicontohkan di materi HNP cocok untuk kasus pada HNP usia lanjut. Jadi mungkin Ibu Alriwati ini khawatir karena ada yang namanya fraktur kompresi ya pada orang-orang lanjut usia. Jadi latihan-latihan yang beberapa latihan yang tadi kita contohkan itu aman-aman saja Bu untuk dilakukan oleh lansia, terutama tadi pelvic tilting, lalu ada yang lying face down. Jadi kita pernah, saya dan teman-teman pernah belajar untuk lansia itu ada biasa dilakukan latihan-latihan untuk menguatkan otot-otot punggung. Jadi lebih banyak melakukan gerakan ekstensi atau yang tadi kayak ke belakang gitu dibandingkan fleksi atau yang membungkuk ke depan. Jadi kalau dari latihan-latihan yang tadi kita contohkan itu insya Allah aman-aman saja untuk dilakukan oleh lansia sebagai menguatkan otot-otot punggung, karena otot-otot punggung itu kan juga termasuk otot-otot postural, jadi bisa membantu kita menjaga postur selama melakukan aktivitas dan menghindari HNP. Begitu, Ibu.
Baik, terima kasih banyak Kak Ara atas jawabannya. Semoga hal tersebut dapat atau cukup menjawab untuk Ibu Alriwati. Mungkin sedikit merecall lagi nih sebelum kita tutup dan saya memberikan kesimpulan dari jawaban yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Atau mungkin dari Bapak Ibu senior kita di sini ada yang ingin menambahkan karena ini bentuknya adalah sharing session. Kita sama-sama berbagi di sini terkait materi dan juga pemaparan yang bermanfaat untuk seluruh audiens yang hadir pada kesempatan pagi hari menjelang siang hari ini. Untuk itu, apakah ada Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini untuk ingin menambahkan, khususnya Bapak Ibu senior-senior kami di bidang fisioterapi? Oke, mungkin saya rasa cukup pada kesempatan pagi hari ini, karena tidak ada yang ingin ditambahkan lagi, saya izin untuk memberikan sedikit kesimpulan terkait pemaparan materi yang sudah kita lakukan dari jam 9 pagi tadi sampai saat ini gitu. Saya berterima kasih banyak sekali kepada Bapak Ibu yang sekalian yang setia berada di depan layar untuk mendengarkan kami memaparkan materi. Semoga materi yang kami paparkan itu bermanfaat dan kesimpulan yang dapat kita ambil pada acara sharing session pada kesempatan pagi hari menjelang siang hari ini adalah yang pertama, nyeri punggung merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi selama WFH dan tidak selama WFH pun banyak terjadi karena memang nyeri punggung ini merupakan kejadian yang sering dialami baik itu oleh remaja ataupun orang tua karena mobilitas yang cukup tinggi yang berada dan bertumpu pada tulang belakang kita. Nah, penyebab terjadinya nyeri punggung ini ya salah satunya adalah HNP atau hernia nucleus pulposus, yaitu keluarnya diskus tulang belakang sampai menyenggol saraf sehingga dapat menimbulkan gejala berupa nyeri mengenai pinggang sampai kaki, kesemutan, mati rasa hingga kelemahan pada kaki. Kemudian pada HNP, postur buruk dan gerakan berulang menjadi salah satu penyebabnya. Karena otot-otot postural di area perut dan punggung kurang kuat dan lelah menahan postur seharian. Selanjutnya, nyeri yang timbul dapat dikurangi salah satunya dengan cara memperkuat otot-otot tersebut dan juga melakukan stretching ataupun gerakan-gerakan yang dapat mengurangi rasa nyeri pada nyeri pinggang atau HNP ini. Latihan-latihan yang tadi sudah diberikan merupakan latihan-latihan aplikatif dengan mengikuti ketentuan dan yang tadi juga Pak Safrin sudah menyampaikan. Hal tersebut, latihan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan. Bapak Ibu sekalian, apabila nanti di rumah ingin melakukan latihan, saya sarankan untuk tetap dengan pengawasan ataupun tetap dengan pantauan dari rekan-rekan fisioterapis yang sudah menjadi expert di bidangnya, ataupun kalau misalnya memang Bapak dan Ibu sekalian ingin melakukan latihan tersebut, jika sudah merasakan sakit, mohon dihentikan atau mungkin mencari variasi latihan lain sehingga dapat dilakukan dan juga dapat menjadi problem solving seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mengurangi resiko nyeri pinggang itu sendiri, kita dapat melakukan koreksi postur dengan menghindari posisi membungkuk, kemudian duduk dengan postur yang benar. Disarankan juga menggunakan kursi yang ada sandarannya dan sandarannya tegap, mengangkat barang dengan benar, menggunakan alas tidur yang tidak terlalu empuk atau keras, dan posisi tidur yang baik tentunya. Selanjutnya, traksi dalam posisi tengkurap karena dibantu dengan gaya gravitasi merupakan hal yang disarankan seperti tadi yang Pak Safrin sampaikan. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian tentang HNP ini mungkin dapat dipahami betul karena memang ini betul-betul berkaitan secara langsung ke sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan problematik lain. Jadi jika memang sudah ada di kendala atau ada di gejala-gejala yang sudah cukup parah, saya sarankan untuk langsung mengkonsultasikan baik itu ke dokter ataupun ke fisioterapi secara langsung. Selanjutnya, terkait carpal tunnel syndrome yang tadi sudah disampaikan, carpal tunnel syndrome merupakan penjepitan pada saraf medianus pada pergelangan tangan. Nah, faktor resikonya wanita 3 kali lebih besar terkena carpal tunnel syndrome dibandingkan pria. Yang menyebabkan carpal tunnel syndrome sendiri adalah faktor intrinsik yang tidak bisa diubah seperti jenis kelamin, usia, dan faktor ekstrinsiknya yang dapat diubah seperti trauma dan kebiasaan buruk. Selanjutnya, untuk menghindari carpal tunnel syndrome,
Lakukan posisi tubuh dan tangan yang benar saat menjalani WFH atau saat melakukan kegiatan-kegiatan harian yang telah disampaikan oleh pemateri tadi. Lakukan juga latihan-latihan yang sudah dipraktekkan apabila mengalami keluhan seperti nyeri, baal atau kebal, atau mati rasa, dan kesemutan pada tangan. Jangan lupa juga untuk Bapak Ibu yang memang sering sekali membawa kendaraan bermotor, menggunakan sarung tangan sebagai alat proteksi diri untuk meredam getaran yang diberikan dari stang motor itu sendiri. Mungkin itu saja kesimpulannya. Semoga apa yang disampaikan pada materi siang hari ini dapat dipahami betul dan dapat diaplikasikan untuk menjadi kebermanfaatan untuk kita semua. Mungkin dari saya seperti itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya mewakili mahasiswa fisioterapi angkatan 2019 izin pamit undur diri. Selanjutnya akan saya kembalikan ke MC untuk mengadakan sesi games. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin tertarik mendapatkan hadiah dari acara sharing session pagi hari ini, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini ada sesi games. Dari saya undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Abrar atas materi-materinya dan Kak Praga ya. Nah, gimana nih atas penyampaian materinya? Tentunya sangat informatif bukan? Apalagi di keadaan WFH seperti sekarang ini nih. Dan sekali lagi terima kasih kepada para fasilitator dan pemeraga atas materi yang sudah disampaikan. Dan juga terima kasih kepada Bapak Safrin dan juga Bapak Jamal atas tambahan materinya. Nah, selanjutnya kita mau ngapain lagi nih Kak Andini? Saya mohon pamit ya. Baik, Pak Assalamualaikum Jamal. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Jamal. Pak Jamal. Ya, sehat selalu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi games nih, di mana kami akan membacakan 4 buah pertanyaan, dan bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah dari kami. Untuk rulesnya sendiri, Kak, bagi para peserta yang tahu jawabannya bisa langsung menggunakan fitur raise hand dan menunggu untuk dipersilakan menjawab. Nah, gimana nih? Udah pada ngerti kan ya? Nah, kalau gitu langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Jadi, kenapa cincin pada tulang belakang itu bisa jebol dan juga menekan saraf? Ya, siapa yang jawab boleh raise hand. Boleh langsung raise hand aja nih, Kak. Atau bisa jawab di chat. Oh, ada Kak Ali Faruk tuh, Kak. Oke, tadi Ya, silakan Kak Ali. Ya. Oke. Tadi pertanyaannya kenapa cincin di tulang belakang bisa jebol ya? Iya, betul Kak. Dan menutupi saraf. Oke, jadi dari apa yang telah dipaparkan, sepertinya itu karena ada apa nih Kak? Ada pembebanan berlebih di diskusinya sehingga anusnya itu jebol. Bisa aja kayak dari gerakan berulang, gerakan menekuk ke depan berulang sehingga cincin anusnya itu menekan di depan sehingga cairan gel yang nucleus bulbus itu terdorong ke belakang karena jadi mengenai saraf. Oke, gimana tuh Kak Raden jawabannya Kak? Udah cocok belum nih Kak? Oke, terima kasih Kak Alif. Ya, betul sekali jawabannya benar karena biasanya karena adanya mengangkat beban berat, jadi si cincin itu tuh jadi nggak kuat gitu loh, jadi makanya jebol. Semangat Kak Alif, terima kasih. Selamat Alif. Untuk hadiahnya silahkan menghubungi CP yang udah tertera di poster ya Kak, atau boleh lewat chat Zoom-nya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan kedua nih teman-teman. Jadi ayo siap-siap untuk hadiahnya. Jadi tadi udah ada disebutin 7 latihan untuk mengurangi nyeri. Coba tolong sebutkan 3 aja latihan yang bisa mengurangi nyerinya. Ayo teman-teman, bisa langsung menggunakan fitur raise hand, atau di chat juga boleh, saya mau jawab gitu, ibu-ibu, teman-teman, dan bapak-bapak sekalian. Wah, sepertinya bingung nih Kak Raden. Mungkin boleh dibaca ulang lagi pertanyaannya Kak Andini. Oh, ada Kak Andini. Ada Kak Farhan.
Ya, boleh. Baik, Kak Farhan. Boleh. Oh, Kak Farhan. Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya, sebutkan 3 latihan yang bisa mengurangi nyeri di punggung. Supply pleasing, laying face down, dan satu lagi. pelvic tilt. Pelvic tilt. Nah, gimana tuh Kak Raden untuk jawabannya? Oke, karena ini gerakan, bagaimana kalau kita tanya saja ke pemeraga tadi kali ya, untuk Kak Clara dan Kak Leila, boleh dijawab apakah benar jawaban? Gimana nih Kak jawabannya Kak? Betul Kak, cuman mungkin tadi supine bridging ya, pelvic tilt sama lying face down ya, yang benar. Oh, oke. Bisa nih Kak, bisa diterima tetap ya. Ya. Yeay. Oke, selamat Kak Farhan. Untuk hadiah diharapkan untuk menghubungi CP yang tertera ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan ketiga nih. Tadi kan pas di CTS dijelasin ya apa aja gejala-gejalanya. Nah, tolong dong sebutin gejala CTS itu ada di area mana aja sih? Iya, betul. Tadi ada Kak Amira Zahra ya yang pertama ya. Kak Amira duluan nih Kak. Iya, boleh Kak Amira. Jadi yang nyerinya ada di bagian jempol, telunjuk, jari tengah, sama setengah jari manis. Ini sih udah mengingat banget nih ya Kak sama penjelasan Kak Fitri. Terus nyerinya nyeri pada tangan, mati rasa, terus kayak rasa baal atau tebas gitu ya, sama kesemutan. Iya betul banget nih Kak Mira. Oke, boleh Kak Andini. Selamat ya Kak Mira. Untuk hadiahnya jangan lupa untuk menghubungi CP yang telah tertera ya Kak. Selanjutnya pertanyaan terakhir mohon disiapkan nih teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kakak-kakak, untuk pertanyaan terakhir yaitu sebutkan satu aja latihan untuk mengurangi gejala CTS. Nah, yuk. Wah, ada Ibu Minarsi Asih nih Kak di chat. Latihan nerve bleed dan tendon bleed. Ya, oh, ada Kak. Oke, gimana nih Kak? Oke, boleh Kak Andini. Kita kasih ke pemeraganya aja kali ya Kak. Gimana Kak Lutfia dan Kak Dian atas jawabannya? Kak Lutfia, Kak Dian. Oh tuh Kak Lutfia ngasih jempol nih Kak, berarti bener nih Kak Andini. Benar. Oke, selamat Ibu Minarsi untuk hadiahnya. Jangan lupa untuk menghubungi CP yang sudah tertera di poster ya Bu. Oke, sekali lagi terima kasih dan selamat kepada para pemenang dan juga jangan lupa untuk menghubungi CP yang tertera ya. Nah, betul banget Kak. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang punya keluhan seperti yang udah disebutin tadi kayak nyeri pinggang atau nyeri di tangan itu bisa langsung hubungin ke klinik nih. Jadi kami Vokasi Center itu klinik di vokasi menyediakan konsultasi online yang tidak dipungut biaya dan diawasi oleh fisioterapi langsung. Link pendaftarannya akan kami lampirkan dalam kolom chat atau dalam grup WhatsApp nanti. Oke, kita langsung aja ke acara terakhir nih, sesi dokumentasi. Jadi diharapkan kakak-kakak, ibu-ibu, dan bapak-bapak sekalian untuk menyalakan kameranya. Dan untuk kakak operator, selaku yang akan menangkap gambar, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Tolong kakak-kakak operator. Bagaimana Kak Faras, Kak Helda, dan Kak Bayu? Sudah siap? Bisa dihitung? Oke, kita mulai buat foto barengnya kakak-kakak semua. Oke, untuk slide pertama ya, kasih senyum terbaik kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Oke, buat slide pertama, 1, 2,
Udah? Sebentar ya. Nah, buat slide kedua nih. Oke, buat slide kedua. 1, 2. Oke. Buat slide ketiga. Oke, buat slide ketiga. 1, 2. Oke. Dan slide terakhir kita. 1, 2, 3. Udah, Kak. Terima kasih Kakak Operator. Nah, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih kepada para panitia, pembimbing, dan juga audiens yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara sharing pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tindakan. Kami selaku MC izin undur diri dan sampai jumpa di acara sharing session selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.